Pada pertemuan kali ini, kita memasuki pertemuan 10 praktikum basis data lanjut dengan materi managing subprogram. Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah, setelah menyelesaikan pembelajaran ini, Anda diharapkan dapat menguasai materi meliputi, yaitu membedakan antara sistem privilege dengan objek privilege, membedakan antara hak invoker dengan definer, mengidentifikasi tampilan pada data dictionary untuk mengatur objek yang disimpan, dan mendeskripsikan bagaimana mendebug subprogram dengan menggunakan DBMS Output Package. Required privilege atau hak akses yang diperlukan. Untuk dapat merujuk dan mengakses objek dari skema pada sebuah subprogram yang berbeda, Anda harus diizinkan mengakses pada objek yang ditunjuk secara eksplisit, tidak melalui peran. Ini adalah gambaran dari hak akses yang diperlukan. DB equivalence, kemudian masuk ke sistem privilege, create or alter, drop dan execute any prosedur. Kemudian owner claim-nya merupakan objek dari privilege yang akan diexecute. Granting access to data, yaitu memberikan akses ke data. Prosedur execute dengan hak akses dari owner atau default. Jadi direct access, grant select on employees to code, memberikan hak akses pada user code. Jadi user code menggunakan select kepada tablet employees, kemudian indirect access adalah grant execute on query aim to grant. Jadi dari grant akan mengeksekusi diberikan kepada grant. Using invoker strike atau menggunakan hak invoker. Ini adalah contoh create procedure query employee. Ini adalah membuat prosedur. Ini adalah fit-fitnya. Kemudian menggunakan hak invoker dengan menggunakan audit current user is begin. Kemudian dilanjutkan dengan query-nya, yaitu select last name salary commission PCP into rename the salary become from employees where employee ID sama dengan PID. Kemudian end query dan compile. Managing store PLSQL object atau mengatur objek PLSQL yang disimpan. User object kolom adalah deskripsi dari kolom, kemudian object name adalah nama dari objek, object ID merupakan identifier internal untuk objek, object type itu merupakan tipe dari sebuah objek, misalkan prosedur, function, package, package body, dan trigger. Kemudian create adalah tanggal ketika objek dibuat, last DDL time yaitu tanggal ketika objek terakhir kali dimodifikasi, dan timestamp adalah tanggal dan waktu ketika objek terakhir kali direcompile. Dan status merupakan valid atau tidaknya sebuah objek. Mendaftar semua prosedur dan fungsi. Select object name, object type from user objects where object type in, kemudian prosedurnya dan functionnya, order by nama objeknya. Tampilan data dictionary user source. Kolom adalah deskripsi dari kolom, name adalah nama dari objek. Kemudian type adalah tipe dari objek, misalkan prosedur, function, package, package body, dan trigger. Kemudian line adalah baris nomor dari source code di mana error terjadi. Sedangkan text merupakan teks dari pesan error. Mendaftar kode dari prosedur dan fungsi. Select text from user source where name sama dengan query dari employee order by line. Kemudian akan ditampilkan hasil seperti gambar ini. User error, terdapat kolom name, type, sequence, line, position, dan text, di mana kolom adalah deskripsi kolom, name adalah nama dari objek, type adalah tipe dari sebuah objek, misalkan prosedur, function, package, package body, dan trigger, sedangkan sequence adalah urutan nomor untuk order, line merupakan baris dari source code di mana error terjadi, position adalah posisi pada line di mana error terjadi,
dan teks adalah teks dari pesan error. Mendeteksi kompilasi error, contohnya adalah create or replace procedure. Log execution is begin input into log table user ID long date, di mana ini adalah kesalahan dari inset, kemudian values-nya adalah user sysdate. Ketika dikompil maka akan menghasilkan sebuah error. Ini adalah prosedur untuk mendeteksi kompilasi error. Mendaftarkan kompilasi error dengan menggunakan user error. Select line / position post text from user error where name sama dengan log execution. Ketika sudah membuat fungsi log execution untuk menangani error, maka akan dipanggil lagi untuk mengkompilasi menggunakan user error. Nah, di sini ketika menggunakan query ini, maka akan ditampilkan beberapa pesan error seperti pada gambar dengan menggunakan post. Mendaftarkan kompilasi error dengan menggunakan show error. Show error prosedur log execution. Maka akan ditampilkan error dengan menggunakan show error. Describe pada SQL Plus. Describe query employee, describe add depth, describe text. Nah, ini untuk mendescribe sebuah sheet atau table dari sebuah table yang ada pada SQL Plus. Kemudian mendebug unit program PLSQL. Package dari DBMS output itu mengakumulasi informasi ke dalam buffer, mengizinkan pemanggilan informasi dari buffer, memanggil autonomous procedure sebagai contoh menulis output ke dalam log table. Kemudian software menggunakan DBMS debug, yaitu prosedur builder seperti debugging software. Ringkasan, di sini Queen akan mengakses sebuah source code di mana code memberi hak akses kepada screen tadi dengan menggunakan privilege. Kemudian ketika compile error menggunakan user error, sedangkan source code menggunakan user source. Ringkasan kedua, execute merupakan debug information dari sebuah database. Sekilas tentang praktikum 10, pada praktikum ini topik-topik yang kita bahas yaitu membuat kembali source file untuk sebuah prosedur, membuat kembali source file untuk sebuah fungsi. Latihan soal 6 yaitu buat query untuk menampilkan karyawan yang mendapatkan gaji lebih tinggi dari semua gaji sales manager atau job ID sama dengan salesman, urutkan dari tinggi ke rendah. Untuk mencobanya, kita buka CMD, kita set Oracle ID sama dengan ORCL, kemudian buka SQL Plus, masuk dengan menggunakan user HR. Nah, setelah masuk ke SQL, ini adalah perintah query select employee ID less than salary from employee where salary lebih besar dari all. Kemudian bisa query select salary from employees where job ID sama dengan salesman and job ID lebih kecil dan lebih besar dari salesman order by salary scanning. Coba di MD. Ini adalah hasil dari query untuk soal yang nomor 6. Kemudian soal yang nomor 7, buat query untuk menampilkan nama karyawan yang memiliki satu atau lebih teman kerja pada departemen yang sama, tetapi hire rate-nya lebih kecil dan gajinya lebih besar. Ini adalah query untuk soal yang nomor 7. Select a.firstname, m.firstname,
m.salary, m.salary, e.hiredate, m.hiredate from employees alias A, employees M, where e.department ID sama dengan m.department ID, and m.salary lebih besar dari a.salary, and e.hiredate lebih kecil dari m.hiredate ordered by a.first name. Kita tes di SQL class-nya. Maka di sini akan ditampilkan nama-nama yang sesuai dengan kolom di atas. Selanjutnya, soal ke-8, buat query untuk menampilkan nama departemen di mana total gajinya di atas 1/8 dari total gaji seluruh departemen. Gunakan with clause, urutkan dari yang tertinggi. Ini adalah with dep cost as select d.department name, sum a.salary as summary untuk membuat sebuah sum from employees alias A, department D, where d.department ID sama dengan d.department ID, group by d.department name. Kemudian dep 2 cost as select sum summary per 8 untuk menjadi 1/8 as dep total from dep cost, select bintang from dep cost where summary lebih besar dari, bisa query lagi, select department total from department 2 cost order by department name. Kemudian kita pakai di SQL class-nya untuk mengetes query tadi, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Selesai untuk